Sebenarnya sudah sejak tadi, tapi karena kredit pasar Rebo cukup padat. Oleh karena itu, mohon maaf yang sebesar. Baik, kita masuk pada materi terkait dengan fitrah basyariyah dan fitrah diniyah. Pak, laptop Pak? Gak usah dinyalain? Nggak. Fitrah diniyah, antara fitrah diniyah dan fitrah basyariyah. Kita akan bertolak pada ayat surah Ar-Rum ayat 30 yang insya Allah semua kita sudah sama-sama familiar dengan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaron nas la ya'lamun. Surah Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkan wajahmu terhadap agama yang lurus ini. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang telah Allah tetapkan. La tabdila li khalqillah. Tidak ada yang bisa merubah, tidak ada perubahan pada penciptaan fitrah tersebut. Walakinna aktsaron nas la ya'lamun, akan tetapi mayoritas manusia banyak yang tidak tahu. Jadi Allah itu tidak semata-mata ciptakan manusia, melainkan dengan fitrahnya. Karena itu Bapak Ibu, apa itu fitrah? Ya. Para ulama ahli bahasa, salah satunya adalah Al-Imam Ibnu Mandur, ulama terkenal pakar bahasa Arab, atau dikenal dengan pakar mu'jam, pakarnya kamus. Namanya Imam Ibnu Mandur, punya kitab namanya Lisanul Arab. Demikian pula Imam Ar-Raghib Al-Asbahani. Imam Ar-Raghib Al-Asbahani, kitabnya Al-Mufradat fi Ghoribil Quran. Kata mereka, Al-Quran bicara fitrah tidak kurang dari 20 kata yang menunjukkan varian makna. Varian makna dari fitrah itu sendiri. Fitrah kadang dimaknai bersih. Fitrah kadang dimaknai sesuatu yang menjadi pijakan. Fitrah bisa berarti suci dan lain-lain. Tidak kurang dari 20 varian makna fitrah. Syekh Ali Hasan, beliau menulis satu kitab yang sangat bagus menurut hemat saya. Judulnya Masailil I'tiqad. Masailil I'tiqad, Masadirul Istiqad, Masadirul I'tiqad alal Masailil I'tiqad, Masadirul Istidlal alal Masailil I'tiqad. Nah itu yang betul. Nama kitab Masadirul Istidlal alal Masailil I'tiqad, Syekh Ali Hasan. Kata Syekh Ali Hasan, kebenaran hanya bisa ditentukan oleh 3 hal. 1, kebenaran menurut wahyu. 2,
kebenaran menurut akal yang selamat. Kalau kita lebih mengenal akal sehat ya. Kalau para ulama menyebutnya akal selamat. Karena tidak semua orang punya akal sehat tapi tidak selamat. Nah, gitu ya. Maka Imam Ibnu Qayyim lebih mengistilahkan al-aqlus salim, akal yang selamat. Karena tidak semua akal sehat tapi tidak selamat. Oleh karena itu dalam satu kitab yang ditulis oleh beliau namanya I'lamul Muwaqqi'in. Dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in dikatakan apa itu akal selamat? Akal selamat itulah yang menyebabkan pendapat seseorang lurus. Jadi pandangan yang lurus dipengaruhi oleh cara berpikir yang lurus pula. Cara berpikir yang lurus itu ditentukan oleh akal yang selamat. Ciri akal yang selamat adalah akal mau tunduk pada wahyu. Nah, jadi tidak diperkenankan mempertuhankan akal. Tapi ketika akal berhadapan dengan wahyu, maka yang dikalahkan akal. Jadi pendapat yang benar dipengaruhi oleh cara berpikir yang lurus. Cara berpikir yang lurus dipengaruhi oleh akal yang selamat. Ciri akal selamat, akal mau tunduk pada wahyu. Kebalikannya, pendapat yang keliru, pendapat sesat, pendapat menyimpang dipengaruhi oleh akal yang bengkok. Ciri berpikir yang bengkok. Ciri berpikir yang bengkok dipengaruhi oleh akal yang tidak selamat. Apa itu akal tidak selamat? Akal yang tidak mau tunduk pada wahyu. Nah, itu penjelasan Al-Hafidz Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Jadi benar apa kata Syekh Ali Hasan, bahwa kebenaran ditentukan oleh wahyu, kebenaran ditentukan oleh akal selamat, dan yang ketiganya kebenaran ditentukan oleh fitrah. Jadi manusia itu tidak ada yang lahir tanpa membawa kebenaran. Semua manusia lahir membawa kebenaran. Puncak kebenaran adalah agama. Puncaknya agama adalah ma'rifatullah. Jadi pada hakikatnya tidak ada manusia lahir, hatta yang lahir dari rahim seorang kafir sekalipun, dia dalam keadaan bertauhid. Betul ya? Dan ini jelas bayani sifatnya. Apa arti bayani? Bagaimana kita memahami agama berdasarkan dalil-dalil pasti. Surat Al-A'raf jelas menyatakan kepada kita bahwa semua kita sudah ditanya oleh Allah selama di alam rahim. Alastu bi rabbikum? Apakah aku ini Tuhan kalian? Jawabnya apa? Bala syahidna. Jawabnya apa? Bala syahidna. Benar, kami mengakui engkau adalah Tuhan kami. Jadi tidak ada janin yang jumlahnya miliaran di seluruh muka bumi ini sejak alam rahim yang tidak bertauhid. Waktu janin ya. Bu, saya tanya kenapa disebut janin? Terhalang. Belum ada rohnya, apalagi? Di alam gaib. Belum berbentuk, apalagi? Bu, apa arti janin? Nah, tadi ada yang jawab DLL dan lain-lain katanya. Itu sudah selesai Bu ya. Nah. Jangan tanya bapak-bapak, kata bapak-bapak ya. Baik. Janin artinya terhalang. Orang yang terhalang akalnya disebut majnun. Iya. Kenapa orang disebut majnun? Karena akalnya terhalang. Kenapa ada makhluk selain malaikat dan manusia tidak terlihat? Dia melihat kita, kita tidak melihat dia. Siapa? Jin. Jin. Kenapa disebut jin? Tidak terlihat. Kenapa disebut janin? Tidak terlihat. Paham? Ya. Iya. Jadi kenapa bayi di alam rahim disebut janin? Karena belum terlihat. Kenapa makhluk Allah selain malaikat dan manusia disebut jin? Karena terlihat. Kenapa orang yang sakit ingatan disebut majnun? Karena terhalang.
Apa yang terhalang? Akalnya. Nah, jadi kita kembali ke soal fitrah. Manusia diciptakan oleh Allah berdasarkan fitrahnya. La tabdila li khalqillah. Tidak ada yang bisa merubah kecuali manusia yang merubah sendiri. Dulu pernah ada sosok perempuan, apakah dia perempuan atau laki-laki, lalu dia memilih pandangannya, saya ingin memposisikan diri, identitas saya perempuan. Hanya dia operasi plastik jadi perempuan. Masih ingat orangnya? Ketika sakit keras dan malaikat mau menjemput, nah heboh semua orang. Dia mau ditetapkan laki-laki atau perempuan. Akhirnya majelis ulama mengeluarkan fatwa waktu itu, ditanya kembali orangnya. Oh. Kembali ke awal atau kembali pada apa yang sudah berubah? Nah, kembali ke awal karena memang asalnya juga laki-laki ya. Emang pernah tanya ibu? Laki-laki ya, baik. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi secara makna fitrah itu memiliki makna banyak. Sekarang kita mencoba untuk lebih mengkerucutkan persoalan biar diskusinya lancar. Dalam memaknai fitrah, para ulama atau para ahli ilmu tidak kurang dari 3 pendekatan di dalam memaknai fitrah. Pendekatan pertama, pendekatan akidah. Pendekatan kedua, pendekatan syariat, atau lebih jelasnya pendekatan fikih. Ketiga, pendekatan ilmu jiwa. Ya, oke. Pendekatan akidah, para ulama ahli tafsir, baik salaf ataupun khalaf, Imam Al-Qurtubi, Imam At-Tabari, Imam As-Suyuti, Imam Ibnu Katsir, Imam Asy-Syaukani, semua rata. Pun demikian, ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis, lebih mengatakan bahwa fitrah itu menurut pendekatan akidah maknanya tauhid. Jadi fitrah itu apa? Tauhid. Sebagian ulama mengatakan fitrah itu Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah. Maksudnya dalam keadaan Islam, dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan suci, nggak bawa dosa setitik pun. Pak abawahu, tergantung abawa. Ma makna abawa? Banyak orang memaknai abawa bapaknya. Sebenarnya makna abawah itu artinya tergantung siapa yang menggiringnya. Karena dalam bahasa Arab, mohon diluruskan, di sini banyak orang Arab, ya. Mohon diluruskan. Nah, mohon diluruskan. Dalam bahasa Arab, kalau bapak biologis disebut apa? Walid. Ibu yang melahirkan disebut apa? Walidah. Walid, walidah. Bahasa Qur'annya apa? Birrul walidain. Nah, kemudian berarti wali di situ ya. Birrul walidain, dua orang tua yang membuat kita lahir. Maka orok yang baru lahir disebut walad. Orok dalam kandungan disebut janin. Bayi yang sudah keluar dari rahim disebut walad. Ya. Dari walad naik tingkat masa ngompol disebut gulam. Dari gulam naik tingkat lagi ya, masa anak-anak. Makanya disebut taman kanak-kanak. Robotul atfal. Maka anak-anak itu, kanak-kanak itu disebut tufula. Tufula. Atfal. Di atas atfal, nah mulai masuk tuh masa-masa TK, masa-masa SD, SMP menuju remaja.
sudah lain lagi namanya, ya. Sudah lain lagi namanya. Nah, ABG. ABG bahasa Arabnya apa? Nah, maka dalam bahasa Arab ada rojulun, rojulun baligun, laki-laki yang sudah balik. Nah, laki-laki yang sudah balik. Laki-laki dikatakan balik apabila bagaimana? Muhtalim, sudah mimpi. Perempuan yang dikatakan balik sudah bagaimana? Menstruasi. Tuh, beda. Ya. Naik tingkat lagi sudah bukan rojul lagi, ya. Tuh, sudah bukan rojul lagi. Orang dewasa. Laki-laki, perempuan sudah beda lagi. Perempuan lain lagi namanya. Mar'ah, sudah jadi mar'ah. Sudah jadi mar'atun. Ya, sudah jadi mar'atun. Ada nisaun, ada rojulun. Ar-rijalu qawwamuna. Nah, jalu bandingannya dengan nisa. Si jalu bahasa Betawi. Nah, sama dengan nama ayam ya. Si jalu. Naik lagi sampai ujung manusia-manusia yang sudah berumur. Namanya syaikhun. Perempuannya disebut syaikhatun. Makanya jangan terlalu bangga dipanggil syekh. Itu artinya aki-aki nini-nini. Nah, gitu ya. Asyaikhu wa syaikhatu. Itu artinya aki-aki nini. Tapi dalam dunia akademik, syekh itu guru. Tapi di Arab beda. Bisa jadi anak kecil pun dipanggil syekh. Hanya panggilan saja. Ya syekh, ya syekh. Tak. Syekh. Nah, gitu ya. Asal arti asyai aki-aki, asyaikhatu nini. Itu Imam Ibnu Qayyim nulis kitab judulnya Tuhfatul Wadud bi Ahkamil Maulud. Kitab bagus, saking bagusnya dikaji oleh perguruan-perguruan tinggi di barat. Di Kanada ada universitas mengkaji kitab-kitab para ulama dulu. Kepentingannya hanya untuk kepentingan ilmiah saja. Bukan untuk diimani, tetapi untuk kepentingan ilmiah. Ternyata mereka menyimpulkan Islam sudah sangat lengkap bagaimana mendidik manusia mulai dari alam kandungan sampai bagaimana mereka harus berjumpa dengan Rabbul Alamin. Karena memang kitab Tuhfatul Wadud bi Ahkamil Maulud ini satu kitab yang paling lengkap menjelaskan perjalanan umat manusia dari janin hingga berjumpa dengan Tuhan. Karya Imam Ibnu Qayyim, sudah baca? Kitab ini diringkas menjadi buku kecil, buku saku, judulnya Kado Sang Bayi. Kado Sang Bayi. Kado Sang Bayi. Bagus. Tuh, orang barat ngaji kitab itu. Walaupun bukan untuk diimani. Justru ulama Islam sejak awal sudah menulisnya. Bagaimana panduan umat manusia dididik, dibina, dibesarkan agar mereka lebih siap berhadapan dengan Rabbul Alamin. Kitabnya Tuhfatul Wadud bi Ahkamil Maulud. Kembali ke fitrah. Jadi fitrah menurut pendekatan akidah artinya apa? Tauhid atau agama. Ad-dinul khalis, agama murni atau tauhid. Fitrah menurut pendekatan fikih. Fitrah menurut pendekatan fikih atau pendekatan syariat artinya bersih, toharoh. Jadi toharoh itu makna lain dari fitrah. Nih, di Jerman ada lembaga riset terkenal, namanya Goethe Institute. Ada seorang peneliti senior namanya Robert Gullem.
Nah, Robert Gullem. Robert Gullem meneliti kenapa ya dalam Islam sampai urusan menstruasi saja jadi persoalan. Ibadah saja kalau wanita sudah men, maka pre ibadah itu. Ada apa sih dengan darah haid? Begitu. Bagi kita, ya sudah. Perintah nabinya kalau haid datang, ya sudah. Sholat pun libur dulu. Amal soleh bisa yang lain. Sholat libur dulu, yang lain nggak libur. Nah, ya. Kemudian Robert Gullem tidak sampai situ. Terus bertanya, kenapa ya wanita haid nggak boleh digauli? Bagi kita ya sudah, itu perintah agama, titik. Darah haid mengandung darah kotor, titik. Robert Gullem nggak begitu, diteliti. Ada apa sih di dalam darah haid itu? Ternyata darah haid mengandung kotoran yang sangat luar biasa, sangat berpengaruh terhadap jiwa, bahkan kejiwaan. Maka wajar kalau orang yang sedang haid katanya kejiwaannya kadang-kadang labil. Betul ya? Saya tidak akan nanya ke samping nih, karena ada pernah haid yang di samping. Nah, kesini aja, kesini aja. Fokus ke sini. Benar labil, Bu? Kadang-kadang marah ya, emosi, tersinggungan, benar ya? Nah, ya udah kalau benar ya. Takut kabar dari itu penelitian. Dia teliti. Oh, pantesan. Bagi kita, kami orang-orang barat, orang-orang sekuler yang nggak ngerti batasan itu, mau head, mau tidak head, hantam saja, Pak. Tahu hantam saja? Nah, ini bagian Bapak, Pak. Hantam promo katanya. Nah, jadi nggak tahu batasan mana orang head, mana tidak head, nggak peduli. Di zaman Nabi, kata Nabi, orang Yahudi, orang Nasrani berlebihan dalam mensikapi orang-orang haid. Ada yang menjauhkan diri dari orang haid, ada yang mengurung diri, ya. Bahkan tidak mau dekat sama sekali. Ada juga yang berlebihan, nggak haid, tidak haid sama saja, dipakai aja, macam-macam. Apa kata Nabi? Isna'u kulla syai'in illa nikah. Beda tuh, agama Islam beda, punya pandangan yang berbeda. Isna'u kulla syai'in, hei laki-laki, hei para suami, perlakukan istri-istrimu walau dalam keadaan haid, kecuali satu saja, nggak boleh digauli. Tetap dicumbu, tetap ajak ngobrol, tetap ngadongeng, tata rucingan, ya, tahu tata rucingan? Tebak-tebakan, tetap ajak hiburan, ajak ketawa ketiwi, jangan dijauhi. Gembirakan hatinya, kagak boleh dicuekin. Isna'u kulla syai'in, kata Nabi. Sahih hadisnya. Illa nikah, kecuali menggaulinya. Kata Gullem, ada apa sih diteliti? Sampai-sampai dia meneliti dari urusan haid sampai ke urusan iddah. Kami ini nggak tahu batasan. Orang dicerai, iddahnya berapa? Iddahnya berapa? Kata praksi ibu-ibu 3 bulan 10 hari. Kata bapak-bapak, yang mencerai nih, yang mencerai. Saya tanya yang mencerai. Pak, wanita yang dicerai iddahnya berapa? Nah, ayo, berapa iddah yang dicerai? 3 kali haid. Ulama sepakat salah satu kuru, yang disebut salah satu kuru, 3 kuru itu 3 kali bersih dari haid. Persoalannya, orang yang haid itu beda-beda. Ada yang 7 hari sudah bersih, ada yang 9 hari sudah bersih, ada yang lebih 9 hari nggak bersih-bersih. Nah, maka secara hitungan matematis
banyak yang menggenapkan 3 bulan. Sebenarnya bahasa Qur'annya, bahasa hadisnya bukan 3 bulan, 3 kuru. Kuru itu bersih dari haid. Berarti 3 kali bersih dari haid. Seorang wanita dicerai oleh suaminya, kalau dia harus menikah lagi, maka tunggu waktu 3 kali bersih dari haid. Sekarang dibedakan. Wanita yang ditinggal wafat suaminya, meninggal suaminya, mau nikah lagi, dia menunggu iddah. Berapa lamanya? 4 bulan. Nah, ini baru berapa? 4 bulan 10 hari. Pertanyaannya, kenapa dibedakan yang dicerai dengan yang ditinggal wafat? Kenapa yang dicerai jatahnya 3 bulan, katakan normalnya 3 kali haid itu ya? Tapi kenapa yang ditinggal wafat harus ditambah 1 bulan, ditambah 10 hari lagi? Kenapa? Jelas takut ada Kalau yang hamil itu yang dicerai. Yang hamil yang dicerai. Kalau yang tinggal wafat, gimana kalau yang lagi hamil tinggal wafat? Sama aja. Ayo gimana? Pengalaman menstruasi kita sudah sejak lama. Pengalaman melahirkan juga sejak lama. Pengalaman idah macam-macam ya. Ada yang pernah idah, ada yang nggak pernah. Nah, kenapa dibedakan? Ternyata ini soal kejiwaan. Kalau orang yang dicerai 3 kali bersih, itu ilmiahnya memang lebih kepada persoalan bersih dan tidak bersihnya rahim orang yang dicerai. Dengan haid, maka dipastikan haid pertama berarti sisa-sisa peradaban masa lalu berkurang. Ditambah yang kedua, makin berkurang. Ditambah ketiga, makin berkurang. Habis itu bersih, 3 kali bersih. rekam medisnya habis. Nah, rekam medisnya habis menurut teori dokter. Jadi di alam rahim itu ternyata ada CCTV yang merekam jejak perjalanan kehidupan apa yang terjadi di alam rahim. Yang di alam rahim tahu siapa yang pernah masuk, siapa yang tidak masuk. Jadi merekam. Maka ini disebut dengan teori genetika. Dia punya rekaman genetika. Jadi tidak bisa berbohong ini anak siapa. Maka lahirlah teori genetik. Karena Robert Gullem ini pun seorang ahli genetik. Ya. Pinter dia. Ya. Maka dia meneliti itu. Diteliti sama dia. Oh, pantesan Islam mengajarkan idah. Kami di Jerman gak perlu ada idah. Hari ini cerai, besok bisa dipakai. Nah, gak bisa dalam Islam. Ingat, di alam rahim masih ada sisa-sisa peradaban masa lalu. Bersihkan dulu dengan haid sampai 3 kali bersih. Begitu 3 kali bersih, sesuai dengan keumumannya, ada yang 9, ada yang 7 hari, baru silahkan nikah lagi. Nah, dipastikan sisa peradaban sudah tidak ada. Sisa-sisa dari yang pertama tidak ada. Bagaimana dengan yang ditinggal wafat? Yang ditinggal wafat 3 kali bersih ditambah 1 bulan 10 hari itu untuk memulihkan kejiwaan si wanita ini. Karena dia masa berkabung. Waktunya bela sungkawa. Waktunya dia dihidupkan kembali supaya semangat hidupnya. Tambah sebulan 10 hari. Jumlah jamleh jadi berapa? 4 bulan 10 hari. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ilmiah? Ilmiah Ibu? Jadi Al-Quran ilmiah? Hadis Nabi ilmiah? Maka Robert Gullem menyimpulkan
Tidak ada wanita paling bersih di muka bumi kecuali muslimah. Nah, tidak ada wanita paling bersih di muka bumi kecuali muslimah. Urusan haid jadi masalah, urusan iddah jadi masalah. Orang mau menikahi saja harus pastikan dulu bersih atau tidak. Nah, makanya batas bersih dan tidaknya iddah menentukan. Kenapa harus ada tambahan 10 hari? Ya tadi, kan waktunya beda-beda. Siapa tahu dari yang 10 ini maka bisa mengcover kekurangan, kelebihan ya dari hari-hari yang berbeda-beda. Ini luar biasa. Maka wajar kalau para ahli mengatakan al-Islamu dinun hadaratun solihun likulli zamanin wa makanin. Islam itu agama yang menjunjung tinggi peradaban dan selalu sesuai dengan kondisi apapun. Islam cocok di negara barat, Islam cocok di negara Indonesia Nusantara, Islam cocok di negara Arab. Makanya tidak ada Islam Arab, Islam non-Arab, Islam Barat, Islam Timur, Islam Nusantara, Islam Timur Tengah. Tidak ada ya? Ya Islamnya itu juga. Nah, Islam di Barat ya Islam itu, Islam di Timur Tengah ya Islam itu, Islam di Nusantara ya Islam itu. Jadi begitu. Maka tinjauan fikih, tinjauan syariah bahwa fitrah itu apa? Bersih. Kalau tinjauan akidah tadi apa? Tauhid atau agama yang lurus. Dinul qayyim. Tinjauan fikih bersih, toharoh. Oh pantes. Nabi mengatakan asyaratun minal fitrati. Ada 10 perkara yang disebut-sebut sebagai fitrah bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 10 ini diringkas menjadi 5 lagi. Khamsun minal fitrati. Ada 5 perkara termasuk fitrah di dalam agama. Maka itu disebut sunanun minal fitrati. Sunnah-sunnah umat Nabi Muhammad yang hendaknya dilakukan karena ini menjadi bagian dari fitrah hidupnya. 1, 5 perkara fitrah dalam hadis Nabi disebutkan. Yang pertama apa? Al-khitanu, dihitan. Hitan. Yang kedua apa? Potong rambut. Potong rambut. Rambut apa? Rambut yang privasi. Memotong rambut yang privasi. Iya. Saya gak berani langsung nyebut ya. Memotong rambut yang sangat privasi. Iya. Ketiga, mencabut bulu ketiak. Keempat, Potong kuku. motong kuku. Kelima, merapihkan kumis. Pertanyaannya, kenapa ya Nabi ke kumis judulnya merapihkan, ke ketek judulnya mencabut? Coba dibalik, mencabut kumis, mencukur ketek. Wah, bisa habis bibir kita ya. Ternyata hebat. Berarti memang agama itu sesuai fitrah. Itu Bu. Sekarang organisasi konferensi Islam dunia yang disebut dengan OKI, OKI. Saya pernah ke rumah Presiden OKI. Namanya Profesor Dr. Abdul Muhsin Turki, mantan rektor Universitas Madinah. Saya pernah ke rumahnya. Dialog bersama beliau ya, tentang budaya, tentang dakwah, tentang sosiopolitik dan lain sebagainya. Ngakurin Timur Tengah gimana, di Nusantara seperti apa, di Indonesia di mana-mana, gitu ya, tukar pikiran. Namanya Abdul Muhsin At-Turki. Nah, jadi kembali ke soal fitrah tadi. 5 perkara fitrah
yang hendaknya ditunaikan oleh umat Rasulullah SAW. Khitan, mencukur rambut privasi, mencabut bulu ketiak, merapihkan kumis, potong kuku. Ditambah lagi 5 perkara yang lain di luar anggota wudhu, ditambah anggota wudhu jadi 10. Tuh. Di Amerika dibuktikan hadis ini. Jadi maklum, kalau orang barat itu memang semangat kalau soal penelitian. Dia beriman kalau meneliti. Dia nggak mau beriman sebelum meneliti. Nah, kehebatan umat Rasulullah itu, kehebatan umat Rasulullah itu tak perlu diteliti. Nanti telitinya belakangan. Iman saja cukup. Iman ketika dibuktikan dengan penelitian lebih sempurna. Tapi orang meneliti tanpa iman belum tentu dia tunaikan juga. Cuma memang kebanyakan orang barat, orang sekuler, orang kafir, dia baru beriman kalau meneliti dulu. Seperti Robert Gulen tadi. Akhirnya dia percaya Islam agama yang lurus, maka dia masuk Islam. Penelitiannya ekstrim. Dia kumpulkan wanita-wanita kolega istrinya. Maka terkumpullah ratusan wanita kolega istrinya. Diteliti, ya, diteliti, disurvei. Misi angket. Pertanyaannya satu. Benarkah anak pertama kalian adalah anak kalian sendiri? Maka wanita-wanita teman kolega istrinya itu semuanya menulis angket selebaran yang disebarkan Robert Gulen. Di luar dugaan, hampir mayoritas jujur mengatakan anak pertama mereka dari pasangan suami istri masing-masing ternyata bukan anak. Termasuk istrinya Robert Gulen jujur mengakui anak pertamanya bukan anak si Robert Gulen. Dia marah sama istrinya? Tidak. Mungkin si Robert Gulen juga melakukan hal yang sama. Kan ini negara barat bicaranya, negara bebas. Nah, Jerman. Robert Gulen nggak marahi istrinya. Mungkin dia juga menyadari, di samping menyadari, dia sedang meneliti untuk membuktikan bahwa ternyata anak pertama bukan benih dari pasangan itu. Kenapa kok bisa terjadi begitu? Karena mereka tidak mengenal iddah. Paham? Karena mereka tidak mengenal. Ini adalah fitrah basyariyah. Ya, fitrah basyariyah. Jadi secara basyariah, secara manusiawi basyariah itu, secara kemanusiaan, bahwa agama tidak pernah bertentangan. Dunia ilmiah tidak bertentangan dengan agama. Urusan-urusan biologis tidak pernah bertentangan dengan agama. Nah, oleh karena itu tadi konferensi OKI membuat satu lembaga khusus, lembaga internasional, namanya Al-Lajnah Al-Alamiyah Limuhafadzati Binabi Rahmah. Itu lembaganya. Lembaga internasional untuk menjaga kehormatan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Mengenalkan Islam ke negara-negara kafir. Tidak dimulai dengan rukun agama ada berapa, rukun sholat ada berapa, rukun wudhu seperti apa, hadis sahih, hadis dhaif nanti dulu. Yang diajarkan oleh mereka adalah sisi-sisi kemanusiaan dulu. Benarkah Nabi itu manusia yang sangat mulia? Benar. Benarkah manusia yang menurut Mikahat
bahwa dia adalah sosok manusia terhebat sepanjang sejarah. Number one. Ditulis nomor pertama. Itu Rasulullah. Makanya dulu zaman Arswendo ya, ditaruh nomor 11. Di bawah dia lagi. Ditaruh nomor 11. Marah umat Islam ya. Baik. Nah, jadi nomor 1. Tuh, ditaruh nomor 1. Jadi tidak ada yang bertentangan. Makanya organisasi internasional ini bagaimana mengenalkan sisi-sisi kemanusiaan Rasulullah. Rasulullah peduli lingkungan, sampai termasuk cabang iman, walaupun cabang iman terakhir imatatul adza anit thoriq, membuang duri, membuang kotoran, membuang sampah, membuang sesuatu yang menghalangi jalan, dibuang. Itu iman tingkat akhir, terendah. Afdaluha la ilaha illallah. Yang paling rendah membuang duri di jalanan. Luar biasa. Yang begini-begini laku di barat. Ternyata Islam manusiawi. Setelah mendapatkan penelitian head, IDA, baru barat tercengang. Islam itu ilmiah. Nah, baru masuk Islam. Masa kita harus beriman dulu, harus nunggu penelitian dulu, ya? Keburu habis usi penelitiannya kagak juga kan? Kita gak pernah meneliti. Nah, orang barat meneliti. Baik. Terakhir, memahami fitrah dari sisi ilmu jiwa. Memahami fitrah dari sisi ilmu jiwa. At-tokoh al-insaniyah, kata para ulama. Manusia itu memiliki potensi jiwa. At-tokoh al-insaniyah. Maka minimalnya potensi jiwa manusia itu ada 3. 1, para ahli jiwa menyebutkan manusia itu homo. Yang pertama homo animale, nulisnya animale. Homo animal. Manusia itu homo animal. Manusia itu sebenarnya sama dengan binatang. Kata siapa? Kata para ahli jiwa. Manusia itu homo animale, makhluk yang sama seperti hewan, animal. Ternyata penelitian ini jauh sebelum ahli jiwa meneliti, ulama-ulama kaum muslimin lebih duluan meneliti. Siapa? Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Dalam Ihya Ulumuddin, terlepas dari pandangan para ulama dalam mengkritisi kitab Ihya Ulumuddin, ada hadis sahih, ada hadis dhaif di dalamnya. Tapi dalam bab ini dirujuk oleh ulama-ulama ahlu sunnah pada umumnya. Manusia adalah hewan. Maka nafsu manusia yang seperti hewan disebut nafsul bahaim. Nafsul bahaim. Ternyata manusia itu sama halnya dengan hewan, kata Imam Ghazali. Menurut para ahli jiwa, homo animal. Manusia itu punya nafsu, nafsunya seperti hewan. Maka berebut kekuasaan, itu nafsu. Kalau jatah pengen lebih banyak, itu nafsu. Pengen yang terbagus, nafsu. Pokoknya semua serba ter. Nah, hewan juga pengen banyak. Ada yang mendekat disikut. Sama. Iya. Maka disebut nafsul bahaim. Itu istilah Imam Ghazali. Istilah ilmu jiwanya homo animal. 1. Kedua, manusia adalah makhluk matematis. Manusia adalah makhluk berakal. Manusia adalah makhluk yang suka adu tawar.
Kenapa adu tawar? Kenapa matematis? Ya karena punya akal. Kalau nggak punya akal, nggak mungkin dia nawar. Ya kan? Nih, ibu-ibu, pemandangan di pagi hari, apa yang terjadi? Pemandangan di pagi hari, apa yang terjadi? Ibu keluar rumah, di luar rumah sudah ada engkong yang dagang sayur. Ada sayur bayam, ada sayur katuk, ada daun payak, ada daun, macam-macam daun. Nah, daun singkong, ya. Udah diiketin tuh, kangkung dah diiketin, bayam dah diiketin. Ibu juga sudah tahu harganya satu ikat berapa? 5.000. Tapi yang namanya manusia sudah tahu harganya 5.000. Oh, bisa 5.000 dua ikat. Padahal sudah tahu harganya 5.000. Kenapa, Bu? Kenapa nawar? Naluri. Karena manusia makhluk matematik. Wajar, bukan ain. Wajar. Manusia makhluk matematik. Nawar. Ya, betul ya. Sudah tahu harganya 5.000. Kan tiap hari belinya juga. Tapi pengen aja nawar ya. Naluri. Nah. Baik, makhluk matematik. Hewan nawar tidak? Dikasih pala ikan pengen buntutnya nawar tidak? Dikasih badannya pengen palanya nawar tidak? Tidak. Hewan. Jadi nggak pakai matematik dia. Yang ketiga, secara ilmu jiwa, manusia itu punya potensi yang disebut dengan homo somatica. Homo somatica. Apa itu homo somatica? Manusia makhluk perasa. Betul? Betul perasa? Saya telat, kurang lebih berapa lama tadi telat? Setengah jam. Bagaimana perasaan ibu? Bisa. Bagaimana suudon? Apa husnudon sama saya? Perasa. Mau husnudon, mau suudon. Ya, itu perasa. Nah, sekarang kita lagi makan, enak lagi makan. Kucing nyamperin, lagi enak-enak makan, kucing nyamperin. Kita kasih tulangnya, dikejar tulangnya, nggak mau makan dia. Balik lagi, kita lagi enak, ditendang sama kaki kita, kan nggak boleh ya? Adabnya Rasulullah bagaimana memperlakukan hewan sekalipun, nggak boleh kasar. Tetap aja santuy, ya. Dijauhkan kucingnya, tak usah ditendang kesakitan begitu. Tapi memang rata ya, kita lagi makan enak, kucing datang. Digeser kucing. Datang lagi, digeser lagi. Kucing sakit hati enggak? Kucing sakit hati enggak? Ditendang sekalipun enggak sakit hati. Datang lagi. Coba manusia digituin sakit hati enggak? Balik lagi. Ya. Kita nyakitin tetangga satu lebaran cukup untuk menghilangkan lukanya? Tidak cukup. Lebaran kedua masih sakit. Lebaran ketiga masih sakit. Sakitnya di mana? Di sini. Makanya agama mengajarkan tidak boleh. Tapi secara kejiwaan wajar sakit? Wajar. Kenapa? Jawabannya tadi. Manusia homo somatica. Manusia itu makhluk perasa. Ibu nanya bapaknya, Pak, bapaknya tetap aja main HP. Bagaimana perasaan ibu? Kesel? Pengen gimana? Pengen cukup katanya Pak. Padahal
Bapak itu main HPT lagi ngitung ongkos naik haji berapa sekarang. Itu soal duluan. Kata Menteri Agama kita yang sekarang, pemerintah Saudi Arabia ngumumin harga naik haji turun, oleh Menteri kita naik. Bapak lagi ngitung tabungannya nyampe apa kagak? Ibu seudon ditimpuk. Gak jadi dah tahun ini naik hajinya. Nah, baik. Wajar manusia homo somatika basyariyah. Tadi terakhir ya. Sekarang paling terakhir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membagi fitrah itu ada dua. Diringkaskan oleh beliau. Dari penjelasan yang panjang lebar tadi oleh Imam Ibnu Taimiyah disingkat. Kalau begitu fitrah itu dua saja. Yang pertama ada yang disebut fitrah munazzalah. Fitrah munazzalah. Apa itu fitrah munazzalah? Fitrah yang memang Allah inginkan. Gak boleh nawar. Gak boleh ada kata tidak. Gak boleh ada kata kagak. Gak boleh. Gak boleh nawar. Apa itu? Perintah dan larangan Allah. Wajib sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Tunaikan. Senang tidak senang, suka tidak suka, tunaikan. Karena itu kewajiban. Nah, berarti menunaikan sholat itu fitrah dari Allah. Allah yang punya mau, bukan kita yang punya mau. Tuh. Saum Ramadan jangan dikurangi, jangan dilebihi. 1 bulan penuh. Soal mana yang duluan, mana yang belakangan, itu urusan fikih. Soal ru'yatul hilal, lebaran belakangan, lebaran duluan, itu soal fikih, nggak apa-apa. Ya. Soal hisab ru'yat nggak apa-apa, itu soal fikih. Yang jelas 1 bulan penuh tunaikan. Menunaikan ibadah Ramadan fitrah. Wajib kita membaca Al-Quranul Karim karena itu panduan hidup kita. Gak boleh kagak, gak boleh tidak. Fitrah. Nah, fitrah yang sifatnya kewajiban yang turun langsung dari Allah, dicontohkan oleh baginda Rasul, maka itu disebut fitrah munazzalah. Ya. Yang kedua ada fitrah khalqiyah. Fitrah khalqiyah. Fitrah khalqiyah adalah fitrah di mana manusia dicipta oleh Allah dengan segala kelengkapan yang ada pada jiwa raganya. Secara fisik dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu milik Allah. Ada yang keriting, ada yang keribok, ada yang rancung. Tahu rancung? Ya kayak lantak. Kaku, macam-macam orang punya kepala. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Oh, itu disebut khalqun. Dalemannya disebut khuluqun. Daleman manusia nih, hati khuluqun. Perasaan khuluqun. Keberanian khuluqun. Rasa cinta, rasa sayang khuluqun. Maka ada khalqun, ada khuluqun. Nah, manusia itu diberikan oleh Allah khalqun.
fisik dan khuluqun psikis. Kata Imam Al-Asbahani, Ar-Raghib Al-Asbahani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Ghoribil Quran, manusia itu dihiasi oleh Allah fisik dan psikisnya. Psikis, jiwa raga. Bahasa ibu-ibu modern, beauty, inner beauty. Makanya boleh juga kalau mau diterapkan dengan bahasa milenial sekarang, kalau lagi bercermin, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin. Nah, itu kan, Allahumma kama hasanta khalqi, ya Allah, sebagaimana engkau telah membiutikan fisik. Wah, fahasin huluki, maka inner beauty kan batinku. Padahal sederhana, ya Allah baguskan lahir batinku. Dah, pakai beauty, inner beauty segala. Kata si nenek ya. Maklum, ada zaman milenial, ada zaman kolonial. Ini yang hadir kebanyakan milenial apa kolonial? Campur. Saya juga nggak tahu saya milenial atau kolonial. Saya lahir tahun 71. Kolonial? Waduh, ya. Apa-apa kalau itu senasib sepenanggungan ya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah walaupun kesiangan tapi tetap cukup meriah. Dan mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang barokah, membawa kemanfaatan. Saya sebenarnya agak malu duduk di sini, dilihatin sama 6 yang ada tertulis ini. Ya. Ini anak kami satu-satu. Salah satunya anak ibu. Yang mana? Faiz. Masya Allah. Anak ibu? Ponakan saya, anak adik saya. Keluarga sini ya? Iya. Iya, ini condet ya. Tanjung Barat. Tanjung Barat. Iya, subhanallah. Baik, Bapak Ibu, kurang lebihnya seperti itu bahasan kita. Gak usah Ibu risau, walaupun Ibu gak terkejar tadi apa yang saya sampaikan. Ibu cukup baca makalah saya, klik di Google. Ibu-ibu pegang HP? Tuh, itu bedanya nenek-nenek zaman Kiwari sama nenek-nenek zaman baheula. Nah, jadi Ibu boleh buka. Bahasan ini sudah saya tulis, makalahnya judulnya Memaknai Fitrah dalam Islam. Saya kirim ya linknya sama saya. Ya, boleh. Memaknai Fitrah dalam Islam. Atau judulnya memaknai fitrah adalah prinsip asasi dalam pendidikan Islam. Jangan lupa kodenya madrasahabibumi.com. madrasahabibumi.com. Iya. Ini saya kenalkan. Di sini ada Uminya. Umi berdiri nih. Umi berdiri nih. Nah, saya bakal Umi juga. Takut disangka bujangan. Nah, ini baik, terima kasih ya. Baik Bapak Ibu, saya pikir itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan, ada pertanyaan? Ya, enggak. Ya, Ida. Kan 4 bulan. Tapi yang ditinjau mati tadi dia sudah tidak haid Ustaz. Itu masih berapa? Apa harus 3 bulan? Saya pernah baca ada yang bilang 3 bulan, 3 kali bersih Ustaz. Yang benar yang mana Ustaz? Syukran. Ini yang tak haid. Baik. Ini ada pertanyaan wanita haid. Kalau dicerai idahnya 3 kali haid. Kalau wafat idahnya 4 bulan 10 hari. Bagaimana ditinggal wafat tapi tidak head? Sudah hilang masa headnya, nggak head.
Ya, sudah selesai Mas Said. Tetap hitungannya 4 bulan. Tetap hitungannya 4 bulan 10 hari. Jadi kembali ke hukum asal. Kembali ke hukum asal. Hukum asal ditinggal wafat, iddahnya 4 bulan 10. Terima kasih. Selanjutnya, mulainya. Silakan. Ada lagi? Masih ada? Fraksi kaum Adam. Fraksi Banu Adam ada? Gak ada. Gak ada. Bapak-bapak apa nggak punya masalah? Yang banyak masalah itu? Silakan, silakan. Ada pertanyaan lagi? Tuh, Pak. Ibu-ibu nggak punya masalah katanya. Tapi masalahnya dari bapak-bapak juga. Jadi siapa yang bikin masalah? Bapak-bapak. Silakan. Ada? Tidak ada? Alhamdulillah. Baik, karena tidak ada perlawanan lagi, saya pikir dianggap cukup ya. Saya kembalikan ke moderator. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta